Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambon Syariah Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu prinsip agama Islam ialah memudahkan, tidak menyulitkan, dan meringankan, tidak memberatkan, serta menggembirakan, tidak menyusahkan. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyyatis samhah." Aku diutus dengan membawa ajaran yang lurus serta murah. Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Mudahkanlah, jangan menyulitkan, dan buatlah senang, jangan membuat takut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itulah, Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya harus mempelajari ilmu syariat secara mendalam, sehingga umat Islam semuanya harus menjadi ulama, serta hanya boleh mempelajari ilmu syariat saja, dan tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak sama sekali. Bahkan, Islam membebaskan umatnya untuk menjadi apa saja, selama profesi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam hanya mewajibkan kepada setiap umatnya untuk mempelajari ilmu syariat sebatas level fardu ain saja, yaitu tingkatan ilmu yang wajib dipelajari serta wajib dimiliki oleh setiap individu umat. Dalam penjelasannya, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, pengertian ilmu fardu ain ialah ilmu tentang tata cara mengerjakan amal yang wajib, sehingga barang siapa telah mengetahui ilmu tentang amal yang wajib serta waktu wajibnya, maka dia berarti telah mengetahui ilmu yang fardu ain. Maka, setiap individu umat Islam hanya diwajibkan mempelajari ilmu syariat sebatas level fardu ain saja, tidak lebih. Sedangkan ilmu fardu ain yang wajib dimiliki oleh setiap individu umat Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, harus mengetahui tentang akidah Islamiyah atau keyakinan Islam dengan benar. Terkait masalah akidah ini, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, sudah cukup dengan hanya melakukan tasdik atau membenarkan terhadap semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta meyakini penuh tanpa sedikit pun keraguan. Demikian pula mengetahui tentang perbuatan syirik, sebab-sebab murtad, keharaman perdukunan, sihir, dan keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Kedua, harus mengetahui tentang tata aturan bersuci atau toharoh meliputi macam-macam air berserta hukumnya, mengenal najis serta cara menghilangkannya, cara berwudu dan mandi wajib. Khusus bagi kaum perempuan, juga wajib mengetahui tentang hukum haid, istihadah, dan nifas. Ketiga, harus mengetahui tentang tata cara sholat, puasa, dan zakat. Sedangkan mengetahui tentang tata cara ibadah haji tidaklah fardu ain, kecuali memang sudah akan menunaikannya. Keempat, harus mengetahui tentang kewajiban birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua, menutup aurat beserta ketentuannya, tentang batasan pergaulan laki-laki dan perempuan, wanita mahram dan bukan mahram, keharaman mendekati perbuatan zina, keharaman homoseksual, lesbian, mencuri, korupsi, minuman keras, berbohong, ghibah yakni menggunjing, dan setiap perbuatan maksiat yang rawan dihadapi oleh setiap manusia setiap saat. Kelima,
Harus mengetahui tentang penyakit hati dan cara mengatasinya, seperti hasad, yakni iri, ujub, yakni merasa apa yang dicapainya berasal dari diri sendiri, bukan dari Allah. Riya, yakni beramal dengan niat pamer. Takabur, yakni sombong. Suudzon, yakni buruk sangka. Dan penyakit-penyakit hati lainnya. Keenam, harus mengetahui tentang hal haram dalam soal makanan, minuman, dan pakaian. Begitu pula dalam urusan harta, jika dia memang mengelolanya, meliputi aturan muamalat, yakni bisnis, larangan berbuat tabdzir, israf, bakhil, dan gaya hidup hedonis. Ketujuh, bagi yang hendak menikah harus mengetahui tentang kewajiban dan hak masing-masing dari suami istri, tentang hukum tolak, iddah, kewajiban kepada anak, dan hukum terkait lainnya. Itulah setidaknya ilmu level fardu ain yang wajib dimiliki oleh setiap individu umat, sehingga setiap umat Islam wajib mempelajarinya. Setiap orang tua juga wajib membekali anaknya dengan ilmu tersebut. Jika tidak, maka mereka berdosa. Dan jika seseorang telah memiliki ilmu level fardu ain tersebut, maka setelah itu dia bebas memilih profesi apa saja, sebatas yang tidak dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Silahkan saja dia menjadi pengusaha, pedagang, petani, pejabat, tentara, polisi, sopir, pilot, nahkoda, arsitektur, tukang bangunan, dokter, pengrajin, penjahit, dan lain sebagainya. Sehingga secara individual atau fardu ain, dia tidak berkewajiban mempelajari tafsir Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, qawaid fikih, pendalaman fikih, nahwu, sharaf, bahasa Arab, balaghah, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu semacam ini hukumnya tidaklah fardu ain, yakni wajib bagi setiap individu. Namun, hukumnya adalah fardu kifayah, yakni kewajiban secara komunal. Jika dalam satu daerah sudah ada yang belajarinya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari seluruh umat yang lainnya. Tetapi, jika dalam satu daerah tidak ada sama sekali orang yang mempelajari ilmu level fardu kifayah tersebut, maka seluruh umat Islam di daerah itu akan menanggung dosanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Quran Surat At-Taubah ayat 122. Begitulah salah satu kemudahan agama Islam bagi umat manusia ini. Islam membuka jalan seluas-luasnya bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai jalan yang dimampuinya. Setiap profesi manusia yang halal ketika dikerjakan dengan mengikuti aturan Islam serta didasari niat ibadah, maka akan menjadi jalan baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menggapai ridhonya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah, yakni beraktivitaslah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat aktivitasmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui terhadap yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Perhatikan pula hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwasannya ia menuturkan, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keuletan dan semangat orang tersebut dalam bekerja, sehingga mereka pun berkata, wahai Rasulullah,
Seandainya saja orang itu berada fi sabilillah, yakni beramal di jalan Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, jika ia keluar bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia juga berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar bekerja untuk kebutuhan dirinya sendiri, agar dirinya terhindar dari perbuatan tercela, maka ia juga berada di jalan Allah. Namun, jika ia keluar bekerja untuk pamer dan menyombongkan diri, maka ia berada di jalan setan. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Hadis riwayat Al-Qudai. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimallah menjelaskan, janganlah merasa heran terhadap pernyataan kami bahwa bidang ilmu pengobatan dan ilmu hitung adalah termasuk fardu kifayah, yakni kewajiban secara komunal. Karena pokok-pokok industri juga termasuk fardu kifayah, seperti bidang pertanian, bertenun, urusan politik, bahkan juga pekerjaan membekam dan menjahit. Demikianlah penjelasan Imam Al-Ghazali rahimallah. Maka, jadilah apa saja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri Anda. Silakan saja Anda menjadi pengusaha, pedagang, petani, pejabat, tentara, polisi, sopir, pilot, nahkoda, arsitektur, tukang bangunan, dokter, pengrajin, penjahit, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Islam sangat memberi kemudahan dan keleluasaan. Dengan catatan, kemudahan Islam jangan sampai disalahpahami, sehingga digunakan untuk menghalalkan yang haram, atau menggugurkan sesuatu yang telah diwajibkan. Jika bukan ahlinya, janganlah menafsiri dalil sendiri, namun serahkan kepada ulama yang membidanginya, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang mencelakakan. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.